Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Nur Fatmawati dengan NIM 220523604547 dari offering B313AB. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tutorial analisis reaksi dan gaya dalam pada balok. Di sini kita menggunakan Microsoft Visual Basic. Untuk langkah pertama kita buka terlebih dahulu aplikasinya. Kemudian akan muncul jendela New Project, kita akan pilih standar. Kemudian open. Kemudian di sini akan ditampilkan untuk form 1, kita bisa untuk form 1 kita ubah pada properties yang ada pada bagian kanan jendela form. Untuk namanya sendiri kita ubah menjadi form balok. Dan untuk caption kita ubah menjadi maaf. Perhitungan reaksi perletakan dan momen pada balok akibat beban terpusat. Sudah, kemudian kita atur untuk ukurannya sendiri, kita gunakan untuk tingginya 5000, untuk width atau lebarnya kita gunakan 15000. Tampilannya akan seperti ini. Untuk langkah pertama kita masukkan label. Di sini untuk label kita juga ubah untuk ukurannya sendiri. Untuk lebarnya kita gunakan 2000 dan untuk tingginya kita gunakan 500. Nah, sudah. Kemudian kita akan coba copy agar untuk mempercepat. Kita copy, kita atur untuk posisinya. Kemudian kita copy lagi, kita atur. Kemudian untuk mempercepat langsung kita copy untuk ketiga kolom dengan cara shift, kemudian pilih masing-masing kolom, Ctrl C, Ctrl V. Kita atur posisinya, kita paskan, kemudian kita copy, Ctrl V lagi. Kemudian untuk yang ini kita gunakan sebagai identitasnya, kita atur. Di sini untuk yang pertama kita gunakan kita ubah captionnya sebagai nama kita, atau contohnya nama saya Iva Nur Fatmawati. Maaf, di sini ada kesalahan. Dan untuk labelnya, untuk caption kita ubah menjadi NIM kita 2205 23604547. Kemudian kita ubah caption untuk terakhir untuk kelas kita atau offering B313AB. Kemudian untuk di sini untuk pemrograman kita, untuk label pertama kita ubah captionnya menjadi panjang balok. Dan untuk yang kedua kita ubah menjadi beban B. Dan untuk yang ketiga kita ubah menjadi posisi beban A. Beban A. Di sini label kita gunakan sebagai input data untuk perhitungan nanti. Kemudian untuk yang keempat caption kita ubah menjadi reaksi RA
Di sini sebelah kanan akan kita gunakan untuk input output datanya. RP. Untuk yang terakhir kita ubah menjadi momen P. Nah, sudah. Kemudian kita kita tambahkan text box. Untuk text boxnya sendiri kita gunakan tingginya 600 dan kita gunakan untuk lebarnya 3200. Untuk mempercepat akan kita copy saja. Kita atur, kita kontrol V lagi. Kita atur posisinya, itu kita rapikan. Kemudian untuk mempercepat kita langsung copy saja untuk ketika kolom. Terus V. Dan kita atur posisinya. Kita atur saja agar terlihat lebih rapi. Sudah, kita ubah pada properties, kita ubah untuk teksnya kita hapus karena akan digunakan untuk konstantanya nanti, atau output datanya. Untuk name-nya kita ubah menjadi sesuai pada labelnya panjang balok, maka kita akan menggunakan teks L. Kemudian untuk yang kedua kita ubah menjadi teks P. Kita juga akan menghapus untuk teksnya, berlaku juga untuk seterusnya. Untuk name-nya akan kita ubah menjadi A, teks A. Di sini untuk name-nya akan kita ubah menjadi teks RA. Kemudian untuk teks kita hapus. Di sini sama, kita hapus. Kita ubah teksnya menjadi teks RB. Kemudian untuk yang terakhir kita ubah untuk teksnya menjadi teks M. Kita juga akan hapus teksnya. Kemudian untuk yang terakhir kita akan menambahkan comment bottom. Di sini comment bottom akan digunakan untuk perhitungan data-data nanti pada pemrograman. Untuk headnya kita gunakan 800 dan untuk lebarnya kita gunakan 3500. Kemudian karena kita memerlukan 2 comment bottom, maka kita copy saja. Kita atur posisinya. Kita ubah pada properties. Untuk name-nya kita ubah menjadi cmd hitung. Dan untuk captionnya kita ubah menjadi hitung. Di sini akan digunakan untuk perhitungan kode-kode atau data-datanya nanti. Dan di sini untuk yang kedua kita ubah untuk name-nya cmd selesai. Dan untuk caption kita ubah menjadi selesai. Di sini kita akan gunakan ketika data-data kita dapatkan hasil yang valid, maka kita akan klik pada kolom selesai. Sudah. Untuk di sini saya ingin menggunakan font Tahoma.
Maka untuk mempercepat kita shift kemudian kita pilih pada masing-masing kolom untuk mempercepat juga biar langsung terganti semua font. Kita ubah fontnya. Di sini saya akan menggunakan Tahoma. Kemudian untuk styling kita full, untuk ukurannya 10. Oke. Nah, sudah. Kemudian kita akan masuk pada frame, maka kita akan shift pada masing-masing kolom panjang balik, beban B dan posisi beban A untuk frame pertama, kemudian kita cut. Kemudian kita tarik untuk frame satunya. Dan di sini kita akan paste. Nah, sudah. Kita atur saja untuk posisinya. Kita atur agar terlihat lebih rapi. Kita tarik ke atas. Kita atur saja, kita resize. Kemudian untuk menampakkan atau memunculkan text box yang ada di belakang frame, kita klik kanan kemudian send to back. Nah, sudah, kita atur posisinya juga. Nah, jika sudah, kita akan ubah nama frame-nya menjadi input panjang balok dan beban. Di sini saya juga akan menggunakan font Tahoma. Bold 10, oke. Nah, untuk kita juga akan nge-frame untuk yang sebelah kanan. Kita shift, kemudian kita pilih pada masing-masing kolom, cut. Kita tarik frame, kemudian kita akan paste. Sudah, kita atur posisinya. Maaf. Kita atur saja agar terlihat lebih rapi. Jika sudah, sama seperti sebelumnya, untuk menampilkan bagian yang maksudnya text box yang ada di belakang frame, maka dapat kita klik kanan, kita rapikan terlebih dahulu. Pada frame kita klik kanan, kemudian send to back. Nah, akan muncul seperti ini. Kita atur juga posisinya. Maaf. Setelah ini kita ubah untuk nama frame-nya, yaitu untuk captionnya, maksud saya kita ubah menjadi output reaksi dan momen. Di sini kita juga akan menggunakan font Tahoma. Bold 10, oke. Nah, sudah. Kemudian kita akan lanjut ke pengkodean, maka kita double klik pada kolom hitung, kita double klik. Karena di sini ada kesalahan tadi, kita hapus saja. Kemudian kita enter, karena di sini saya akan memasukkan deklarasinya, yaitu dim L P A R A R B M S single. Untuk deklarasinya itu dim L P A R A R B M.
Kemudian kita akan masuk pada CMD hitung, kita masukkan kodenya, yaitu untuk panjang balok kita masuk pada value panjang balok. Untuk panjang balok maksud saya, value text L titik text untuk yang kedua, untuk value P atau bebannya, value text P text, kemudian kita akan masuk pada value A atau posisi beban, teks A kali teks, kemudian kita akan masukkan untuk rumus RA, yaitu P dikali dengan L min A per L. Kemudian untuk rumus RB, yaitu P dikali A min L. Kemudian kita juga akan memasukkan untuk rumus momen, yaitu RA dikali A. Kemudian kita akan masukkan untuk teks RA teks RA teks RB teks RB, teks M atau momen, teks M. Di sini sesuai dengan text box atau teks yang kita gunakan pada form tadi. Jika tidak sesuai, maka pemrograman akan tidak berjalan dengan baik. Kemudian kita akan balik ke form, kemudian kita double klik pada selesai. Di sini kita akan gunakan untuk kode kolom selesai, yaitu unload me. Nah, di sini kita akan mulai untuk menganalisis atau mulai untuk menjalankan pemrograman. Kita pergi ke menu run, kemudian start, kemudian kita akan memasukkan beberapa data. Di sini saya akan menggunakan untuk panjang baloknya sendiri, 12. Untuk beban P nya kita gunakan 5. Untuk posisi beban A kita gunakan 4. Masih 3. Coba kita hitung bagaimana respon dari pemrograman. Nah, maka di sini akan mendapatkan respon seperti pada layar. Maka di sini datanya valid atau dapat digunakan, memperoleh hasil yang baik. Kemudian kita akan mencoba untuk data yang kedua, yaitu tetap untuk panjang baloknya. Beban P kita ubah menjadi 4. Maaf. Dan untuk posisi beban kita gunakan, kita mencoba untuk min 2 ya. Coba kita hitung. Nah, maka respon dari pemrograman akan seperti pada layar. Kemudian kita juga akan mencoba untuk data yang ketiga, yaitu kita gunakan beban P sebesar 4. Untuk posisi beban kita gunakan 11. Kita coba hitung. Nah, akan menghasilkan seperti respon pada layar.
Kemudian kita akan mencoba untuk data yang tidak valid, yaitu kita untuk panjang balok kita kosongkan, maksud saya panjang baloknya 0, dan untuk beban akan digunakan sebesar 3. Untuk posisi beban kita gunakan 5. Kita coba. Nah, maka jika kita menggunakan data yang kurang valid, maka akan terjadi running error. Maka kita akan end. Kita coba evaluasi untuk kesalahan tadi dengan cara kita kembali pada form. Kemudian kita akan tambahkan untuk menu hitungnya. Kita akan pergi ke menu tools, kita pilih menu editor. Di sini untuk captionnya kita ubah menjadi hitung, dan untuk name kita ubah menjadi mnu hitung. Nah, di sini kita next, kemudian oke. Maaf. Kemudian kita akan kembali pada jendela pengkodean. Kita akan modifikasi kode-kode sebelumnya karena untuk mengevaluasi kesalahan tadi. Di sini kita akan menambahkan untuk dim kondisi as boolean. Kemudian untuk pada CMD hitung kita juga akan memodifikasi atau menambahkan, sebelum ke CMD hitung kita akan menambahkan pada pengkodean untuk form load, kita posisikan di atas CMD hitung. Nah, di sini kita tambahkan untuk form balok sesuai dengan nama. Pada form body top di sini 0. Kemudian ke form balok untuk left atau kiri juga 0. Kemudian untuk form balok, di sini tidak dispasi untuk tingginya h. Karena tadi saya menggunakan untuk tingginya 5000, kita masukkan saja. Kemudian form balok untuk lebarnya atau width, salah. Di sini kita tadi gunakan 15.000. Sudah. Kemudian kita akan masuk pada CMD hitungnya. Di sini kita akan memodifikasi. Kita di sini akan menambahkan kondisi di bawah value A, kondisi sama dengan A lebih 0 and A kurang atau sama dengan L. Kemudian di sini kita juga tambahkan if. Kondisi, dan di sini kita menambahkan kemungkinan untuk kode yang bisa kita gunakan nanti untuk agar pemrograman berjalan dengan baik. Di sini kita lebih posisinya kita lebih masuk ke dalam. Ini juga untuk M juga, kemudian untuk
ini juga, untuk ini juga. Kemudian kita juga akan menggunakan kemungkinan bila kondisi di atas juga tidak mendukung, maka kita gunakan kondisi di bawah. Ini juga akan masukkan itu teks RA, teks 0, teks RB, teks sama dengan 0, teks M, teks sama dengan 0 juga. Kemudian kita akan tambahkan and if. Di sini kita juga tambahkan untuk MN hitungnya untuk mengevaluasi kesalahan tadi juga yang telah kita tambahkan barusan. Di sini kita akan menggunakan pengkodean yang sama seperti pada CMD hitung, maka kita agar mempercepat kita gunakan kode ini saja, CMD. Kita samakan, klik, sudah. Kemudian untuk CMD selesai, unload me. Sudah. Kemudian kita akan mencoba untuk menjalankan pemrograman, yaitu dengan kita pilih menu run, kita start. Nah, di sini kita akan menggunakan data yaitu 12. Untuk panjang baloknya, untuk beban P-nya kita gunakan kita mencoba gunakan 5, kemudian kita akan menggunakan 4, maka akan menghasilkan data seperti pada layar. Kemudian kita ganti untuk beban P-nya menjadi 3, untuk posisi bebannya kita menjadi -2. Maka di sini akan tidak muncul datanya. Kemudian kita selesai. Nah, kita akan masuk ke pengembangan program selanjutnya, yaitu perhitungan momen dan geser pada balok di atas 2 tumpuan. Kembali di sini kita menggunakan layout yang berbeda, maka di sini kita perlu modifikasi. Kita modifikasi saja, kita tambahkan 2 balok dan maksud saya 2 label dan 2 text box dengan ukuran yang sama seperti sebelumnya. Di sini kita gunakan height 500 dan width 2000. Kemudian kita copy saja, Ctrl C, Ctrl V. Nah, juga sudah, kita tambahkan juga untuk text boxnya sama seperti ukuran sebelumnya, itu untuk lebarnya 3200 dan untuk tingginya kita gunakan 600. Sama kita copy saja. Tidak bisa, maka kita manual saja. Ukuran sama. Untuk height-nya kita gunakan 600 dan untuk lebarnya kita gunakan 3200. Nah, sudah.
sudah, kita atur posisi saja. Di sini untuk frame pertama kita tambahkan satu label dan satu text box. Kita cut, kemudian kita copy, maksudnya paste. Untuk teks juga sama, kita paste. Dan jika ini sudah, kita atur untuk layout frame kedua. Di bawahnya kita pindah ini untuk di bawahnya. Kita shift untuk mempercepat, kita shift, kita pilih pada masing-masing kolom, kemudian kita paste saja, kita cut saja, kemudian kita paste. Nah, sudah, kita atur posisinya. Di sini kita perlebar saja untuk frame-nya agar cukup juga. Kita atur untuk posisi teksnya. Kita posisikan, kita atur. Nah, sudah. Kita juga akan atur pada bagian ini. Di sini kita akan hapus untuk momen pack karena di sini tidak akan kita gunakan. Maksud saya tidak akan digunakan pada frame ini. Kita delete. Kemudian ini kita bring to font. Maaf, di sini terjadi kesalahan, kita copy saja. Kita delete saja untuk ini. Kita perkecil. Kita atur posisi. Kita posisikan saja agar terlihat lebih rapi. Kemudian kita akan masuk untuk frame ketiga. Di sini kita akan membuat frame. Kita paskan seperti frame yang sebelumnya. Di sini kita namai untuk frame-nya. Maaf, untuk frame-nya di sini kita namai, caption-nya kita ubah menjadi panjang balok. Nah, di sini terjadi kesalahan. Kita hapus, kita ubah menjadi panjang balok. Kemudian posisi beban, kemudian jarak beban, dan posisi X. Nah, untuk frame kedua juga kita ubah namanya menjadi reaksi perletakan. Captionnya maksud saya. Reaksi perletakan.
gunakan. Kemudian untuk frame ketiga, caption kita ubah menjadi perhitungan momen. Nah, di sini kita juga akan menggunakan font seperti sebelumnya, yaitu Tahoma bold 10. Oke. Kemudian kita akan memasukkan label. Kita copy terlebih, kita cut, kemudian kita paste pada frame 3. Kita rapikan, kemudian kita copy paste, Ctrl C. Nggak bisa, kalau tidak bisa kita tambah label secara manual. Kita tambahkan label secara manual. Kita atur untuk headnya, kita gunakan 500 seperti sebelumnya, dan untuk lebarnya kita gunakan 2000. Maaf, belum cekat. Kita cut terlebih dahulu agar bisa masuk pada frame, kemudian kita paste. Kita atur posisinya. Kita juga akan atur pada posisi untuk reaksi peletakan. Begitupun untuk frame 1. Maaf. Kita atur agar terlihat lebih rapi. Kemudian kita juga akan memasukkan, untuk ini kita hapus terlebih dahulu, untuk ini saja kita copy dari ini saja, Ctrl C, Ctrl V. Nah, di sini dapat kita shift agar lebih cepat, shift kemudian pilih pada masing-masing kolom, kemudian kita cut, kemudian kita paste. Kita atur untuk posisinya juga agar terlihat lebih rapi. Kita paskan. Nah, sudah seperti pada sebelumnya. Kita atur untuk pengubahan pada properties. Untuk label pada frame pertama, yang terakhir kita kita ubah menjadi jarak X dengan satuan M. Kemudian kita juga akan menggunakan font Tahoma. Bold. Kemudian ukuran 10. Oke. Kita akan menambahkan satuan pada yang lainnya. Untuk satuannya kita gunakan meter di sini. Kita atur. Untuk beban P kita tambahkan satuannya yaitu kN, kilonewton. Kemudian untuk panjangnya sendiri kita tambahkan satuannya yaitu meter. Dan untuk reaksi peletakan kita ubah namanya atau captionnya menjadi reaksi tumpuan RA. Maaf, double. Untuk satuannya sendiri maksud saya di sini digunakan satuan yaitu ton. Sama di sini juga diubah menjadi reaksi tumpuan RB. Untuk satuannya sendiri juga ton.
Kemudian untuk frame terakhir kita ubah juga untuk labelnya, yaitu untuk yang pertama caption kita ubah menjadi momen pada posisi beban B. Untuk satuannya sendiri yaitu kilonewton-meter dan untuk yang terakhir kita ubah captionnya menjadi momen pada titik X. Di sini akan digunakan satuan sama yaitu kilonewton-meter. Kita juga akan ubah untuk fontnya, kita samakan, kita menggunakan Tahoma. Kita ubah menjadi Tahoma. Bold, maaf. Kemudian di sini teks untuk jarak kita ubah menjadi teks X. Kemudian untuk teks kita hapus juga. Kemudian untuk ini kita juga akan hapus teks juga. Kemudian di sini untuk namanya kita ubah menjadi teks MP. Di sini kita ubah nama teksnya menjadi teks MX. Sudah, kita cek. Di sini untuk panjang baloknya kita gunakan teks L. Kemudian untuk beban B kita gunakan teks P. Untuk posisi beban A kita gunakan A. Untuk ini teks X. Reaksi tumpuan RA. Kemudian ini RB. Kemudian untuk ini MB, MX. Nah, sudah, kita masuk pada jendela kode. Kemudian karena ini terjadi kesalahan tadi, kita hapus saja. Di sini kita akan menambahkan beberapa kode untuk mengembangkan pemrograman sebelumnya. Di sini kita akan menambahkan value X. Kita masukkan value X. Teks X. Teks. Maaf. Untuk kondisi di sini kita juga akan memodifikasi, yaitu dengan menambahkan seperti sebelumnya. Kemudian kita tambahkan N untuk X lebih besar dari 0, N X kurang dari sama dengan L. Maaf. Sudah. Kemudian if kondisi then, jika kita menggunakan kode seperti ini, kita coba atau kita tambahkan kemungkinan untuk keberhasilan perhitungan pada pemrograman. Kita cek di sini untuk rumus RA tetap, RB tetap, momen tetap. Kemudian kita tambahkan di sini opsi jika X lebih dari A. Kemudian di sini kita tambahkan rumus, yaitu X RA
dikali X min P kali X min A. Kemudian jika kode di atas masih belum memungkinkan, maka kita juga akan menggunakan kode seperti berikut atau data seperti berikut. Kita masukkan juga X sama dengan RA kali X. Kemudian kita tambahkan if dan jika terakhir jika if teks RA teks di sini kita tambahkan angka konversi dari kilonewton ke ton, yaitu 1019716,213 sama yang bawah juga, yaitu 1019716,213. Di sini untuk M-nya kita tambahkan MP dan MX, maka untuk M-nya kita hapus atau saya tambahkan di sini P. Ini tetap M, kemudian saya tambahkan untuk MX-nya. X. Ini X. Kemudian else teks RA sama dengan 0, teks RB sama dengan 0. Di sini kita ubah menjadi MP. Kemudian kita tambahkan untuk MX-nya juga. Teks sama dengan 0. And if and sub. Untuk menu hitungnya sama seperti kode pada CMD hitung, pada komen hitung. Maka cukup kita tuliskan kodenya seperti ini untuk mempercepat juga. Kemudian kita mulai untuk menjalankan pemrograman atau analisis. Maka di sini kita coba run start. Kita lebarkan. Saya perlihatkan di sini untuk panjang baratnya 12, beban P-nya 5, posisi bebannya 4. Untuk jaraknya di sini saya akan gunakan 2. Maka kita akan coba untuk hitung. Maka akan diperoleh respon dari pemrograman seperti pada layar. Maka kita juga akan mencoba untuk data selanjutnya, yaitu kita gunakan untuk beban 3. Untuk posisi beban saya tetap, untuk jarak kita ubah menjadi -1. Maksud saya -2. Kita coba hitung. Nah, di sini respon dari pemrograman tidak memunculkan hasil. Kemudian di sini saya akan gunakan data selanjutnya, yaitu di sini akan mencoba untuk -1. Sama, tidak akan mengeluarkan hasil. Di sini saya akan mengganti bebannya menjadi 6 dan posisi bebannya akan saya ubah menjadi 2. Juga tidak akan mengeluarkan hasil, maka kita selesai. Dan kemudian kita akan mengembangkan pemrograman ini
Dengan kita kembali ke form, di sini kita akan mengembangkan pemrograman, yaitu program perhitungan reaksi perletakan. Reaksi perletakan di sini kita memerlukan layout yang berbeda dari pada pemrograman sebelumnya, maka kita modifikasi saja. Karena di sini tidak memerlukan ini, kita delete saja. Juga beban P di frame ini kita butuhkan, kita delete. Ini juga kita delete. Kemudian kita pindahkan untuk identitasnya agar cukup. Kita panjangkan saja untuk framenya. Mungkin kepanjangan cukup. Untuk jarak kita posisikan seperti ini. Kemudian di sini juga kita samakan untuk panjang framenya. Kita atur untuk ukurannya, kita perkecil karena di sini hanya memerlukan 2 label dan 2 text box. Kemudian untuk ini kita atur size-nya, kita perlebar. Di sini kita untuk ini kita coba kita hapus saja, kita ganti. Maaf. Kita ubah pada label ini, atau kita copy terlebih dahulu, kita tambahkan terlebih dahulu saja. Kemudian copy, kemudian paste. Maaf, di sini terjadi kesalahan, kita hapus saja. Kita tambahkan saja, kita copy saja, Ctrl V. Nah, kita cut terlebih dahulu, kemudian kita paste pada frame. Nah, sudah. Kita atur saja, karena mungkin ini untuk framenya kebesaran, kita perkecil. Kita atur ulang untuk ukurannya. Kita copy lagi untuk ini, untuk sebelah kanannya kita akan gunakan untuk A. Kita Ctrl C, Ctrl V. Kita posisikan. Belum saya cut. Kita cut terlebih dahulu, kemudian kita paste pada frame, kemudian kita tarik, kita atur pada posisinya. Maaf, berlebihan. Kita posisikan. Nah, sudah. Mungkin cukup. Kemudian juga kita akan tambahkan untuk text box-nya. Kita akan menggunakan ukuran yang sama seperti sebelumnya, yaitu 600. Dan untuk lebar atau width-nya kita gunakan 3200. Kemudian kita paste, klik master copy paste.
Ctrl C, Ctrl V. Karena tidak bisa, kita gunakan manual saja. Tambahkan text box dengan ukuran yang sama, kita gunakan lebarnya yaitu 3200, dan untuk tingginya kita gunakan 600. Kita coba untuk copy untuk mempercepat juga bisa, kemudian kita atur saja. Kemudian kita juga akan mengcopy langsung ketiganya, yaitu dengan cara tekan shift kemudian pilih pada masing-masing kolom, kemudian Ctrl C, Ctrl V. Kita atur saja, kemudian kita copy lagi satu lagi, Ctrl C. Karena tidak bisa, mungkin dari sini Ctrl C, Ctrl V. Nah sudah. Karena sudah, bisa kita atur dulu jam, dihitung dengan selesainya. Kemudian sudah, untuk ini kita ubah nama label dan teksnya. Ini tetap panjang balok. Di sini kita ubah untuk frame-nya terlebih dahulu. Kita ubah captionnya yaitu data panjang balok. Dan di sini untuk labelnya kita gunakan panjang balok M dan posisi momen X. Posisi momen X atau setengah dari bentangnya. Maaf, saya belum mengganti untuk nama frame-nya. Untuk caption kita ubah menjadi program perhitungan reaksi perletakan. Enter. Kemudian di sini kita cek untuk namanya apakah sudah sesuai. Sudah, teks L. Kemudian untuk X sudah. Untuk posisi momen X kita menggunakan nama tersebut. Kemudian untuk frame kedua kita ubah namanya menjadi data beban terpusat. Maksudnya data beban terpusat. Kemudian kita ubah juga untuk labelnya, kita ubah menjadi beban P1 dengan satuan kilonewton. Kemudian untuk selanjutnya agar lebih cepat kita dapat copy saja, Ctrl C. Kemudian untuk yang kedua juga kita ubah, Ctrl V. Untuk ini kita ubah menjadi P2. Untuk selanjutnya sama, kita copy saja, Ctrl V. Kemudian kita ubah juga menjadi P3. Dan untuk selanjutnya kita ubah menjadi posisi beban A. Posisi beban A 1, yaitu dengan satuan meter. Kita copy saja untuk mempercepat, Ctrl C. Kemudian untuk selanjutnya kita juga ubah, Ctrl V. Di sini kita ubah menjadi A2.
Berlaku juga untuk label berikutnya. Ctrl V kita ubah menjadi A3. Sudah, kita ubah juga pada properties untuk text boxnya. Kita ubah untuk name-nya menjadi P1, teks P1 maksud saya. Kemudian untuk yang kedua menjadi teks P2. Untuk yang ketiga menyesuaikan yaitu teks P3. Untuk selanjutnya kita juga ubah menjadi teks A1, kemudian teks A2, kemudian teks A3. Untuk ini kita hapus teksnya juga, kita hapus saja sebagai konstantanya nanti. Kita hapus, kemudian untuk frame ketiga kita juga ubah captionnya menjadi reaksi perletakan. Kita juga akan ubah untuk nama labelnya yaitu reaksi. Kita tambahkan, maaf tadi masih kurang, ternyata kita atur di sini masih kurang satu label dan satu text box. Kita cut, kemudian kalau tidak bisa kita tambahkan saja secara manual. Di sini kita ubah untuk captionnya, maaf nanti saja. Kita copy, coba kita Ctrl C kemudian Ctrl V. Kemudian kita ubah di sini captionnya menjadi reaksi tumpuan RA. RA yaitu dengan satuan tone. Kemudian kita copy saja nomor 4, Ctrl C. Kemudian kita untuk label kedua kita ubah juga menjadi Ctrl V, RB. Nah, untuk yang terakhir kita ubah captionnya menjadi momen pada potongan X dengan satuan kN/meter. Kita akan gunakan font yang sama yaitu Tahoma. Kita ubah, kita cek Tahoma bold warna 10. oke. Kita atur di sini kan tidak digunakan, kita delete saja. Kita cross check terlebih dahulu. Maaf untuk teksnya tadi belum diubah. Untuk RA di sini X. Di sini kita ubah untuk momen potongan X untuk labelnya, dan teksnya kita ubah menjadi MX. Kita hapus saja untuk menghindari kesalahan nanti, karena sepengalaman saya jika muncul seperti itu akan terjadi kesalahan pada pemrograman nanti.
kita tambahkan saja kembali untuk teks boxnya. Kita atur ulang untuk ukurannya, yaitu 600, dan kita ubah menjadi 3200. Nah sudah, kita coba Ctrl C Ctrl V, Ctrl C Ctrl V. Karena tidak bisa, kita coba untuk manual saja dengan ukuran yang sama, yaitu 3200, dan tingginya 600. Kita coba untuk copy paste. Nah sudah, kita modifikasi atau kita atur untuk name text-nya, kita ubah menjadi teks RA, kemudian kita hapus untuk teksnya, teks RA, kemudian ini kita hapus juga, kemudian untuk name-nya kita ubah menjadi teks RB. Kemudian untuk yang terakhir kita ganti untuk teksnya menjadi teks MX, kemudian kita hapus juga untuk teksnya. Kemudian kita cross check apakah sudah sesuai, karena untuk menghindari kesalahan pada pemrograman nanti. Teks L, teks X, P1, P2, P3, A1, A2, A3, RA, RB, MX. Nah sudah, kemudian kita akan masuk pada pengkodean atau jendela kode. Nah di sini bisa kita untuk deklarasinya kita hapus untuk P dan A-nya, kemudian kita tambahkan untuk MX, kemudian kita tambahkan juga untuk X, kemudian untuk kita tambahkan juga P1, P2, P3, A1, A2, A3, single L, RA, RB, MX, X, P1, P2, P3, A1, A2, A3. Kemudian untuk from load-nya tetap. Kemudian untuk CMD hitungnya di sini akan terjadi penambahan. Di sini untuk PA-nya kita hapus. Di sini akan saya modifikasi atau kita tambahkan value untuk P1, P2 dan seterusnya. P sama dengan value teks P1 teks, kemudian P2 value teks P2 teks tutup kurung P3 sama dengan value teks P3 teks tutup kurung, kemudian untuk value A1 dan seterusnya value dalam kurung teks A1 teks tutup kurung. Untuk
A2 value 2 sama dengan value teks A2 teks kemudian untuk selanjutnya A3 sama dengan value teks A3 teks nah sudah untuk value dari masing-masing dari panjang hingga untuk beban-bebannya. Kemudian di sini kita akan menambahkan kondisi yaitu kita hapus saja dalam kurung A1 lebih dari 0 n A2 lebih dari A1 n A3 lebih dari A2 n L lebih dari A3 n P1 lebih dari 0 n P2 lebih dari 0 n P3 lebih dari 0 P1, P2, P3 sudah. Kemudian N X lebih dari 0 N X kurang dari L tutup kurung. Kita cocokkan lebih dahulu. A1 lebih dari 0, A2 lebih dari A1, A3 lebih dari A2, L lebih dari A3, kemudian P1 lebih dari 0, P2 lebih dari 0, kemudian P3 juga lebih dari 0, X lebih dari 0, dan X kurang dari panjang. Kemudian kita modifikasi juga untuk if kondisi. Kita di sini modifikasi if kondisi di sini kita if kondisi dan di sini kita hapus saja karena menggunakan rumus yang berbeda. Di sini kita menggunakan rumus P1 dikali L min A1 per L ditambah P2 dikali L min A2 per L ditambah P3 dikali L min A3 per L. P1 kali A1, maaf, di sini kita cek terlebih dahulu. P kali L A min 1 kali P2 kali L A2, P3 kali A3. Kemudian untuk RP nya kita juga akan hapus. Kita akan menggunakan rumus P1 dikali A1 per L ditambah P2
ditambah P3 dikali A3 per L. Kemudian karena di sini kita memerlukan rumus momen lebih dari satu, maka kita ini kita hapus. Kita akan menggunakan opsi-opsi untuk validasi perhitungan nanti. Di sini kita akan menggunakan if x kurang atau sama dengan A kurang atau sama dengan A1, dan kemudian kita untuk opsi pertama di sini kita menggunakan rumus momen, yaitu RA kali X. Kita hapus saja untuk ini. Kemudian kita akan menggunakan else if bila kemungkinan untuk data di atas juga tidak valid, kita menggunakan else if untuk X lebih dari A1 and X kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan A2, kemudian kita akan menggunakan rumus, kita tab terlebih dahulu. M sama dengan RA dikali X, RA kali X min P1 dikali X min 1 RA kali X min P1 X1 tutup kurung. Kemudian kita gunakan untuk kemudian else jika kemungkinan di atas juga masalah, kita menggunakan rumus untuk tetap, yaitu M sama dengan RA dikali X, RA dikali X min P1 dikali X min A1 tutup kurung min P2 dikali X min A2 min A2 min tutup kurung min P3 dikali X min A3. Nah, sudah. Kemudian if teks RA di sini kita tidak menggunakan untuk momen P, maka kita hapus saja mx. Kemudian kita juga akan menghapus untuk MP-nya. MP-nya di sini kita hapus. Kemudian kita akan mulai menjalankan pemrograman, atau kita akan menganalisis data perhitungan. Di sini kita akan pergi ke run. Di sini saya akan pergi ke run. Kemudian start. Nah, di sini kita perbesar biar terlihat.
Di sini saya akan menggunakan panjang balok 30. Untuk posisi momen atau setengah dari bentang kita gunakan 15. Untuk beban P kita gunakan 4. Untuk posisi beban di sini kita akan menggunakan 4, 8, 12. Nah, di sini untuk posisi beban ini tuh harus urut. Jika tidak urut, nanti akan terjadi kesalahan. Habis ini kita akan mencobanya. Kemudian coba kita akan hitung. Maaf, di sini terjadi kesalahan. Kita cek kesalahannya ada di mana. Maaf, di sini masih kurang T ternyata. Kemudian kita kembali ke run. Kita coba hitung. Nah, di sini untuk panjang balok 30 dan setengah bentangnya 15 atau posisi momen X-nya 15, dan kita menggunakan masing-masing beban 4 dan posisi beban urut yaitu kelipatan 4, 8, 12, maka akan dihasilkan respon dari pemrograman seperti berikut. Kita coba untuk data yang tidak valid atau kita coba untuk ini tidak pada setengah bentang. Misalnya kita coba untuk data 13. Kemudian untuk ini tidak kita ubah menjadi tidak urut, yaitu di sini kita ubah menjadi 24, maka di sini tidak akan muncul untuk perhitungannya atau 0 semua. Maka perhitungan salah. Untuk ini kita selesai. Sekian penjelasan tutorial mengenai analisis reaksi dan gaya dalam dari saya. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.